nama saya, mungkin di situ tulis, mungkin saya akan sampaikan, nama saya Johnny Lim. Saya sudah beristri satu-satunya, anak saya 3, namanya Stephen Lim, Ande Lim, Devita Lim, dari marga Lim, tapi Lim soalnya nggak kenal, tapi Yesus kenal saya, udah cukup. Saya ingin bersaksi tentang 3 kali pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Saya ditolong Tuhan, saya dulu pecandu narkoba yang berat, penjudi, berzina semua. Saya mulai 2011 saya jadi ciptaan yang baru. Habis itu saya melayani Tuhan yang begitu semangat. Begitu berapa lama, semakin lama semakin kendor. Mungkin kesombongan rohani, merasa saya sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Di 2017 awal, saya kena penyakit hepatitis C. Di situ saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kembali minta pemulihan semua. Sangat tahu, tidak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan cuma ingetin satu ayat buat saya di Mazmur 57 ayat 3. Serahkanlah hidupmu kepadaku, aku akan bertindak. Setengah tahun saya pulih dari hepatitis C, saya melewatin. Saya melayanin, tapi melayannya dengan hanya cuma melayanin saja. Mungkin dengan kesombongan bahwa saya sudah melakukan hal banyak untuk Tuhan. Di 2020, di bulan November, awal bulan November, saya bilang ke gembala saya, di tahun ini saya bilang gembala saya, Pak, saya mau mundur dari semua pelayanan saya. Waktu di gereja saya jadi koordinator, jadi banyak jabatan saya pegang. Saya ingin semua, saya mau bikin di pikiran saya mau jadi kerja saja, usaha fokus ke usaha saya. Di situ 2 minggu kemudian saya kena COVID-19. Itu di tanggal 3 Desember. Saya cek positif. Di situ saya kenanya, mungkin saya pernah sakit paru dan sakit hepatitis. Jadi saya kena COVID-19 itu gitu, seluruh badan saya tidak sesak nafas dan kepala saya sakitnya minta ampun. 3 hari itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tidak ada satu jawaban dari Tuhan. Hari kedua saya bilang, Tuhan, jika Tuhan tidak tolong saya, Tuhan panggillah saya, ambillah saya. Karena saya sudah tidak tahan dan tidak kuat untuk tubuh saya. Tuhan juga nggak ada jawaban. Cuma Tuhan ingatin saya satu ayat di Wahyu 13. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya ada di buku kehidupan Tuhan, Tuhan angkatlah saya, ambillah saya. Tuhan kasih saya satu ayat di Wahyu 13 ayat 14. Berbahagialah orang mati di dalam Tuhan, akan menerima jeripayanya. Di situ saya pikir, udah, berarti nama saya mungkin. Besok paginya saya dengar khotbah dengan Ibu Incipto, sama ayat itu lagi. Saya begitu yakin di situ. Tapi hari itu, besoknya saya sudah benar-benar tidak kuat. Hari Sabtu jam 2 malam. Saya tidak bisa berdoa, saya cuma minta tolong Tuhan. Tolong saya. Habis itu saya bilang, Tuhan ambil saya. Saya benar udah sesak nafasnya, udah nggak tahan. Terus bergerak kepala aja udah sakitnya minta ampun. Di situ, di kamar itu, saya kamar satu sendiri, ada satu cahaya terang begitu masuk di dalam ruangan itu. Saya melihat ada satu cahaya yang begitu terang, saya nggak bisa melihat apa-apa. Di situ saya tahu itu ada suara kayak orang berdoa, dari sunyi senyap itu, tapi ada orang berdoa. Di situ saya bilang, saya masih nego sama Tuhan. Tapi Tuhan, saya tidak mau
pergi di dalam keadaan COVID ini. Saya ingin beri saya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di situ Bapak itu hilang kemudian. Itu hilang. Nah, besok paginya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya kesempatan, saya ingin ke rumah sakit mana, Tuhan kasih saya kemudahan. Saya mau masuk ke Husada, saya bilang, Tuhan bukakan kemudahan buat saya. Pagi-pagi saya ke Husada, saya bawa surat positif saya bilang, saya mau dirawat, saya positif COVID-19. Dia bilang ruangan semua penuh, Pak. Terus tidak bisa pakai BPJS katanya. Tapi saya bilang, saya tidak pakai BPJS. Saya pakai asuransi. Benar Bapak pakai asuransi, nanti saya atur, dia bilang. Dia kasih surat bikin pernyataan di situ. Nah, suruh tanda tangan, saya tanda tangan. Kalau surat ini udah tanda tangan, tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa nanti kembali jadi BPJS. Habis itu udah saya di setengah jam kemudian saya dimasuk di UGD, saya diinfus. Nah, di situ merasa ada enakan dikit. Nah, dia suruh urusin surat-suratnya di pelawatan di situ. Tapi sampai sana, susternya bilang, Pak, asuransinya cuma dibayar 40%. 40%, nah, Bapak ambilnya satu ruangan itu kalau satu hari sekitar hampir 20 juta. Jadi asuransi saya cuma kasih saya sekitar 7 jutaan. Jadi saya harus nombok sekitar puluhan juta. Nah, tapi dia bilang ada satu cara Pak, dia bilang. Pakai pemerintah punya saja. Nah, pakai pemerintah punya, caranya gimana? Terus dia bilang. Nah, tapi saya udah tanda tangan surat ini kan katanya nggak bisa. Itu nanti saya bantu katanya. Nah, terus pakai BPJS. Tapi saya tidak punya BPJS. Dia cek di komputer. Di situ dia bilang, Bapak punya BPJS kok, lengkap semua di sini. Di situ saya baru tahu, itu campur tangan Tuhan. Nah, di situ saya bilang, saya adanya lagu-lagu apa? Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Nah, di situ saya nyanyi lagu itu, saya tahu Tuhan akan sembuhkan saya. Di situ saya dirawat. Nah, saya masuk di dalam ruangan lawatan itu. Waktu itu hari Minggu. Kepala saya bergerak aja sakit. Tapi Tuhan bisa sediakan satu orang, dia bilang, Pak, di kamarnya, satu kamar itu 4 orang. Jadi saya pakai BPJS, jadi tidak bayar 1 sen pun. Nah, dia kasih saya obat, nggak tahu obat apa, 2 biji saya minum. Habis minum obat itu, semua sakit kepala saya hilang. Saya menjadi agak sehat di situ. Saudaraku, saya baru tahu kayak saudara dan saya itu kita dipilih Tuhan. Tuhan mau melewatin kita banyak. Mungkin kadang-kadang kita merasa gimana ya, dengan kecewa semua yang kita lakukan, tidak sependapat dengan teman-teman, mungkin FGB MFI ini juga. Mungkin banyak pikir, oh saya melakukan ini lebih baik. Saudara kita melakukan tidak lebih enggak baik. Nah, saya cuma kasih Tuhan hanya satu, Tuhan bilang. Lakukanlah visi Tuhan, bukan visi kita. Visi Tuhan adalah menyampaikan seluruh suku dan bangsa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu visi Tuhan. Kita tidak punya visi, kita adalah hamba untuk melakukan semua. Kita tidak sadar bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kebanyakan kemauan kita lebih banyak. Saya bilang, Tuhan, pakailah hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan kasih saya satu ayat. Saya bacakan ya, saudara. Di Yeski 36 ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih.
yang akan mentahirkan kamu dari segala kejanisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Di 26-nya, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu yang hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di 27-nya, rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan kupegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya bilang, Tuhan, semua akan bentuklah hati yang keras ini. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.